Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Irsyad. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang dalam bentuk jamak berarti medium. Batasan mengenai pengertian media sangatlah luas. Namun, kita akan membatasi pada media pendidikan saja, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Mengapa perlu media dalam pembelajaran? Pertanyaan ini sangat sering muncul, mempertanyakan pentingnya media dalam sebuah pembelajaran. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep abstrak dan konkret dalam pembelajaran. Karena proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Adapun beberapa kontribusi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama, yaitu ada penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Setelah mengetahui apa itu media pembelajaran, sekarang mari kita bahas mengenai media berbasis komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan yaitu seperti praktek dan latihan atau drill dan practice. Yang kedua, tutorial. Yang ketiga, permainan atau games. Yang keempat, simulasi atau simulation. Yang keempat, penemuan atau discovery. Yang keenam, pemecahan masalah atau problem solving. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audio visual. Pada tahun-tahun belakangan, komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Di balik keandalan komputer sebagai media pembelajaran, terdapat beberapa persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal bagi pengelola pengajaran berbasis komputer. Yaitu yang pertama, perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan zaman. Yang kedua, teknologi yang sangat cepat berubah. Sangat memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan ketinggalan zaman. Yang ketiga, pembuatan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping guna menjelaskan penggunanya. Dalam penggunaan komputer sebagai media pembelajaran terdapat dua istilah, yaitu CAI dan CMI. CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. CAI juga dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. CAI juga bermacam-macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajarannya. Bisa membentuk permainan atau games, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. Sedangkan CMI digunakan sebagai pembantu pengajar menjalankan fungsi administratif yang meningkat, seperti rekapitulasi data prestasi siswa atau database buku atau library, kegiatan administratif sekolah seperti pencatatan pembayaran kwitansi, dan lain-lain. Pada masa sekarang, CMI dan CAI bersamaan fungsinya dan kegiatannya seperti pada e-learning, di mana urusan administrasi dan kegiatan belajar mengajar sudah masuk dalam satu sistem. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu tujuan kognitif. Tujuan kognitif maksudnya komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Yang kedua, ada tujuan psikomotor. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi, sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh programnya antara lain ada simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya.
Yang ketiga, ada tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran, sikap, atau efektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer.